Om Swastiastu, selamat siang teman-teman. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kadea Yuswanewi dengan NIM 22110111060, kelas 6C Prodi Pendidikan Agama Hindu. Judul yang saya ambil dalam proposal saya itu Tradisi Mekering-keringan di Pura Gede Pemayun, Desa Banyuning, Kecamatan Buleleng. Perspektif nilai pendidikan agama Hindu. Lanjut kita ke bab 1, terdapat latar belakang rumusan masalah dan tujuan masalah. Pada latar belakang, kebudayaan Bali merupakan perpaduan harmonis antara tradisi Hindu yang kuat, beragam seni dan adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi merupakan suatu kebiasaan yang sifatnya turun-temurun atau diwariskan dari masyarakat. Agama Hindu memiliki 3 pedoman hidup yang sering disebut dengan Tri Kerangka Dasar, yaitu tatwa atau filsafat, etika atau susila, dan acara atau ritual yang dijadikan panduan umat agama Hindu untuk mencapai tujuan hidup. Salah satu tradisi yang ada di Bali yaitu di Desa Banyuning, tepatnya di Pura Gede Pemayun, yaitu tradisi mekering-keringan. Biasanya dilakukan oleh kalangan masyarakat dari anak-anak hingga orang tua. Tradisi mekering-keringan atau sering disebut dengan pelalian colek endut atau adeng yang dilumpuri seluruh badan hingga wajahnya. Harapan peneliti pada tradisi mekering-keringan ini agar terus dilaksanakan dan tetap dilestarikan secara turun-temurun. Apalagi tradisi ini adalah termasuk tradisi unik yang ada di Desa Banyuning. Karena disinilah masyarakat Banyuning akan terus berkumpul, terutama anak muda yang meluapkan kegembiraannya dengan bermain lumpur dan colek adeng disertai dengan permainan tradisional. Baik, kita lanjut ke rumusan masalah. Adapun 3 rumusan masalah yang saya ambil. Yang pertama, apa pentingnya dari tradisi mekering-keringan di Pura Gede Pemayun, Desa Banyuning, Kecamatan Buleleng. Yang kedua, bagaimana proses tradisi mekering-keringan di Pura Gede Pemayun, Desa Banyuning, Kecamatan Buleleng. Dan yang terakhir, apa implikasi dalam tradisi mekering-keringan di Pura Gede Pemayun, Desa Banyuning, Kecamatan Buleleng. Next, kita lanjut ke tujuan masalah. Adapun 2 tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya, secara umum tujuan keseluruhan penelitian ini adalah untuk mengetahui atau mengkaji dari perspektif pendidikan agama Hindu tentang tradisi mekering-keringan di Desa Banyuning, Kecamatan Buleleng dalam perspektif nilai pendidikan agama Hindu. Adapun tujuan khusus, yang pertama untuk menganalisis pentingnya dari tradisi mekering-keringan di Pura Gede Pemayun, Desa Banyuning, Kecamatan Buleleng. Yang kedua untuk menganalisis bentuk dan proses dari tradisi mekering-keringan di Pura Gede Pemayun, Desa Banyuning, Kecamatan Buleleng. Yang ketiga untuk menganalisis implikasi dari tradisi mekering-keringan di Pura Pemayun, Desa Banyuning, Kecamatan Buleleng. Kita lanjut ke bab 2, adapun kajian pustaka, konsep, teori, dan model penelitian. Nah, kajian pustaka adalah seluruh bacaan yang pernah dibaca dan dianalisis baik yang sudah dipublikasikan maupun sebagai konteks pribadi. Nah, adapun pada peneliti terdahulu yaitu Komang Putri Yatnyadiari dan Loh Ketut Suciarini pada tahun 2020 dalam penelitiannya yang bertujuan permainan tradisional Menjaran-jarana dan Mekering Endut sebagai pendidikan karakter nilai luhur dalam tradisi lisan Desa Banyuning Singaraja. Nah, adapun keterkaitan hasil penelitian ini yang dilihat dari tradisinya yang sama-sama membahas mengenai tradisi mekering-keringan endut dan lokasi atau tempat tradisinya juga sama-sama dilaksanakan di Pura Gede Pemayun di Desa Banyuning. Adapun perbedaan terkait dengan nilai yang digunakan dalam penelitian tersebut, di mana peneliti tersebut menggunakan nilai luhur yang terdapat 4 makna, sedangkan yang peneliti gunakan yaitu nilai perspektif pendidikan agama Hindu ajaran Tri Kerangka Dasar, yaitu nilai tatwa, nilai etika, dan nilai pacara. Adapun yang kedua yaitu I Gede Dedi Diana Putra pada tahun 2021 dalam penelitian yang berjudul Ajaran
Trik rangka dasar agama Hindu dalam tradisi Ngampin Kumpi di Desa Lembongan. Nah, dari hasil penelitian IGD Dedi Diana Putra memiliki keterkaitan terhadap hasil penelitian ini. Nah, dapat dilihat dari adanya pembahasan yang sama-sama membahas mengenai ajaran trik rangka dasar, yaitu nilai tatwa, nilai etika dan nilai upacara. Terdapat perbedaan terkait dengan tradisi tersebut di mana peneliti IGD Dedi Diana Putra ini membahas mengenai tradisi Ngampin Kumpi di Desa Lembongan, sedangkan yang peneliti teliti membahas mengenai tradisi mekering-keringan di Pura Gede Pemayun Desa Banyuning. Nah, yang ketiga ada Niketot Susilawati, Cokorde Istri Rake Marsiti dan Damiati pada tahun 2020. Dalam penelitian yang berjudul Identifikasi Tradisi Megibung pada upacara diwiyatnya di Desa Besakeh dan pengenalan melalui media YouTube. Nah, hasil dari penelitian Niketot Susilawati Cokorde Istri Rake Marsiti dan Damiati memiliki keterkaitan terhadap hasil penelitian ini. Dapat dilihat dari adanya pembahasan yang sama-sama membahas siatnya yang tergolong upacara diwiyatnya. Adapun perbedaan dalam penelitian ini yaitu terdapat tradisi yang digunakan. Peneliti Niketot Susilawati dan kawan-kawannya menggunakan tradisi Megibung pada upacara diwiyatnya di Desa Besakeh. Selanjutnya yang keempat terdapat Made Dwiana Mustawan pada tahun 2021 dalam penelitiannya yang berjudul Nilai-nilai Pendidikan Agama Hindu dalam Tradisi Perang Ketupat Desa Kapal Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Nah, dalam hasil penelitian Made Dwiana Mustawan memiliki keterkaitan dengan hasil penelitian ini. Dapat dilihat dari adanya pembahasan mengenai nilai pendidikan agama Hindu yang terkandung dalam tradisi perang ketupat. Tetapi terdapat perbedaan peneliti Made Dwiana Mustawan dengan penelitian yang peneliti teliti, yaitu rangkaian pelaksanaan tradisinya. Lanjut yang terakhir yaitu Kadek Mahayati, Iwayan Suja, dan Ide Bagus Putu Arnyana pada tahun 2024 dalam penelitian yang berjudul Menjaga Warisan Leluhur, Keindahan Tradisi Mepet dalam Upacara Diwiyatnya di Desa Jagapati. Nah, hasil dari penelitian Kadek Mahayati dan kawan-kawan memiliki keterkaitan dengan hasil peneliti ini dapat dilihat dari adanya upacarayatnya, yaitu upacara diwiyatnya. Tetapi terdapat perbedaan, yaitu peneliti Kadek Mahayati dan kawan-kawan yang diteliti yaitu rangkaian tradisi yang dilakukannya. Oke, kita next ke konsep. Adapun dua konsep yang saya gunakan, yang pertama tradisi mekering-keringan. Nah, mekering-keringan atau yang sering disebut muplalian endut dan colek adang yang disirami seluruh badan hingga wajahnya dengan sorakan gembira ria. Terdapat banyak jenis permainan pada saat tradisi berlangsung. Yang selanjutnya pendidikan agama Hindu. Nah, pendidikan agama Hindu merupakan proses pembelajaran tentang ajaran dan nilai-nilai moral, etika, kebenaran dan spiritual yang terkandung dalam ajaran agama Hindu. Nilai pendidikan agama Hindu yang terdapat dalam tradisi mekering-keringan yaitu 3 kerangka dasar agama Hindu, terdiri dari tatwa, ketuhanan, etika, susila, dan acara ritual. Next, kita lanjut ke teori. Di sini saya menggunakan 2 teori. Yang pertama teori fungsionalisme dan teori nilai. Teori fungsionalisme menurut Queen Jaraningrat mengutip Bronislaw Malinowski yang menekankan bahwa untuk memahami kebudayaan secara aktual, peneliti harus terjun langsung ke masyarakat yang menjadi objek penelitian agar dapat melihat fungsi-fungsi tersebut secara nyata. Menurut Queen Jaraningrat pada tahun 1987. Selanjutnya teori nilai. Nah, nilai adalah konsep abstrak yang mengandung unsur perasaan, kepercayaan, dan cita-cita tentang apa yang dianggap baik, buruk, benar, dan salah. Nilai sosial adalah nilai yang dianut oleh kelompok masyarakat tertentu. Menurut Suherjono Sukanto pada tahun 1985. Next, kita
ke metode penelitian. Adapun jenis penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian yang saya gunakan pendekatan etnografi. Selanjutnya adapun lokasi penelitian yaitu bertepatan di Pura Gede Pemayun di Banyuning. Jenis data yang saya gunakan yaitu wawancara, fotografi, dan video. Sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Lanjut kita ke objek dan subjek penilaian. Objek penelitian yaitu bagaimana bentuk, proses, dan nilai pendidikan agama Hindu dalam tradisi Mekring-Keningan. Untuk subjeknya yaitu di sini ada kepala desa, kalian desa adat, dan orang suci. Lanjut ke teknik penentuan informasi, yaitu di sini saya menggunakan snowball sampling. Lanjut ke pengumpulan data, di sini menggunakan teknik observasi, metode wawancara, dan studi dokumen. Selanjutnya ke metode analisis data, yaitu pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data, penyimpulan data. Baik, sekian yang dapat saya presentasikan dari hasil proposal saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.